Yang gerak doa mulai. Selesai. Selamat siang anak-anak. Siap. Hari ini siap untuk memulai pembelajaran ya? Siap. Kemarin Bu Ratna meminta kalian untuk membawa spidol untuk menggambar peta. Sudah dibawa? Sudah. Oke. Nah hari ini masuk semua? Masuk semua ya. Nihil ya di presensinya. Oke. Nah jadi anak-anak pertemuan kita hari ini kita itu akan mempelajari tentang kepadatan penduduk. Nah, di pertemuan sebelumnya Bu Ratna itu sudah meng-share materi yang akan kalian pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu tentang kepadatan penduduk. Nah, ada yang tahu tidak kepadatan penduduk itu apa? Kepadatan penduduk itu apa sih? Kepadatan penduduk itu adalah jumlah penduduk yang menempati suatu wilayah dalam satuan kilometer. Nah, sebenarnya kenapa sih kita itu harus mempelajari kepadatan penduduk? Kalau kita itu mau membuat kebijakan pembangunan di suatu wilayah, itu kan harus tahu jumlah penduduknya kan? Misalnya, oh ini jumlah penduduknya banyak nih, arah kebijakannya kemana ya? Ini penduduknya mau kita transmigrasi atau tidak? Misalkan itu bisa diketahui dari kepadatan penduduk. Ada yang tahu transmigrasi itu apa? Perbedaan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, dari tempat yang padat atau jarang? Padat. Ya, dari tempat yang padat penduduk ke tempat yang jarang penduduk, atau dari pulau yang padat penduduk ke pulau yang jarang penduduk. Nah, untuk melakukan program transmigrasi itu kan kita harus tahu informasi tentang kepadatan penduduk. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silahkan dilihat dulu video berikut ini. Nanti kalian amati informasi apa yang kalian dapat di video ini. Indonesia merupakan negara yang cukup luas dan memiliki banyak penduduk. Ngomong-ngomong mengenai penduduk terbanyak, apakah sobat tahu kota mana di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak? Nah, dalam video kali ini, kami akan membahas 7 kota terpadat di Indonesia. Kan kita sudah menyaksikan video, ada yang bisa menyimpulkan nggak informasi yang kalian dapat dari video tadi? Kepadatan penduduk di Indonesia, lebih tepatnya di berapa kota tadi? 7. Jadi tadi kan informasinya menjelaskan bahwa kepadatan penduduk di 7 kota itu berbeda-beda. Ada yang padat, ada yang tidak terlalu padat ya. Ada yang urutan ke-7, ada urutan pertama. Kalau yang urutan ke-7 tadi kota apa? Makassar. Urutan pertama? DKI Jakarta. Nah, dari video tadi kita bisa melihat bahwa ternyata kepadatan penduduk di suatu wilayah itu macam-macam. Jadi jumlahnya beda-beda. Ada yang padat sekali, ada yang di bawahnya seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara mengetahui kepadatan penduduk suatu wilayah? Nah, sebenarnya untuk mengetahui kepadatan penduduk itu bisa dihitung dengan 3 rumus ini. Jadi yang pertama adalah kepadatan penduduk aritmatik, kepadatan penduduk fisiologis, kepadatan penduduk agraris. Nanti yang mau kita pelajari 3-tiganya, tapi di akhir pembelajaran nanti kita kan akan membuat peta tentang kepadatan penduduk di kecamatan kita. Di kecamatan mana kita? Kecamatan Sopo. Jadi nanti kita akan membuat itu. Tapi sebelumnya kita pelajari dulu tentang jenis-jenis kepadatan penduduk. Nah, sekarang dari data kepadatan penduduk tadi, yang aritmatik, yang jenis yang pertama itu bisa dibuat peta seperti ini. Ini adalah peta kepadatan penduduk Indonesia tahun 2020. Di situ kan ada banyak warnanya, ada yang merahnya pekat, ada yang agak merah muda, ada yang hijau. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan di Bu Ratna enggak informasi apa yang kamu dapat dari peta itu? Salah satu aja. Oh ya, Yang merahnya pekan banget itu kedatannya 500 sampai 500. ya, terus Kalau yang hijau itu cuma 0 sampai 50. Merahnya gak terlalu pekat itu 100 sampai 500. iya, benar. Jadi kalau yang warnanya merah sekali, merah pekat itu kepadatan penduduknya adalah 500 sampai 15.000 jiwa per kilometer persegi. Yang merahnya tengah-tengah itu ada 100 sampai 500 jiwa per kilometer persegi. Terus yang ini kan nggak ada keterangannya ya, yang sebelah ini. Yang ini nggak kelihatan ya tulisannya. Ini sebenarnya 50 sampai 100. Kan ini 50 sampai 500. 100 sampai 500 berarti ini 50 sampai 100 baru 0 sampai 50. Nah,
penduduk sama luas wilayah. Jadi nanti kita akan membuat peta kepadatan penduduk, tapi bukan di Indonesia, tapi di Kecamatan Soko. Nah, ini cara membuatnya. Jadi yang pertama adalah menyiapkan data jumlah penduduk dan luas suatu wilayah. Ini langsung saja biar enak kita bagi kelompok. Kemarin itu sudah bagi di pertemuan sebelumnya, sudah duduk bersama kelompoknya, langsung sudah siap LKPD-nya. Silakan dilihat di LKPD-nya masing-masing. Bu, sanggup ya? Yang ini gak, Bu? Iya, gak, Bu. Ini sanggup loh. Ikut aja di bandingin aja. Sudah? Sudah semua? Halo? Sudah. Saya jelaskan dulu. Jadi nanti ini LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Silakan nanti bagi tugas. Jadi ada yang hitung, ada yang mewarnai. Tapi saya jelaskan dulu prosedurnya. Di LKPD ini sudah disediakan data jumlah penduduk dan luas wilayah Kecamatan Soko. Tuh, Tuah Karya, warnanya kan merah. Berarti kepadatan penduduknya tinggi. Simpang Baru warnanya kuning. Berarti kepadatan penduduknya rendah. Jadi nanti mewarnainya itu sesuai dengan tabel yang ini. Ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan secara berkelompok, bagi tugas. Ada yang menghitung, ada yang mewarnai nanti biar cepat. Itu LKPD-nya bisa dipisah. Kan bisa dipisah-pisah. Ya. 20 menit ya waktunya. 20 menit cukup lah. Ya. Ya. Delapan, yang tertingginya 8, ya. Yang rendah 3, berarti 8 kali 3 terus dibagi. Yang ini, Bu. 1,6. Suruh betul. Suruh betul. Ya, jangan lupa ya ini. Ini kan rentangnya dari mengerjakan ini. Jadi kayak nulis Iya, sama ini. tindak sini sama nama kelompok. Selesai semua? Ya. Karena kita satu kelompok aja yang masuk ke depan, presentasi. Kelompoknya siapa yang bisa masuk ke depan? Biar semuanya didengarkan dulu. Nanti kalau misalkan ada jawaban yang berbeda, silakan bisa interupsi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan pertanyaan seperti ini. Ini kan kelompok mereka memilih kepadatan penduduk tingginya warnanya apa? Merah. Yang biru itu sedang. Yang hijau sedang. Nah, berarti desa apa yang kepadatan penduduknya tinggi? Soko. Yang sedang? Yang rendah?
yang beda? Pokoknya Kenya. Jawabannya apa? Jawabannya desa apa? Desa Klepu karena masih luas wilayah. Yang lain jawabannya Soko atau Klepu? Soko. Jadi benar jawabannya Soko. Karena kan kalau kita mau membangun bisnis, apapun itu yang berkaitan sama jumlah konsumen itu harusnya dibangun di wilayah yang padat penduduknya. Yang paling padat tadi kan Soko. Jadi harusnya dibangun di Soko. Karena kalau paling padat penduduknya, otomatis jumlah konsumennya juga akan semakin banyak. Kalau kalian bikin warung kopi, kalau bikinnya di Soko, berarti kan konsumennya banyak. Kalau kita bikin warung kopi di daerah kopi, kan gitu juga ya. Atau tempat makan, bisa juga minimarket. Minimarketnya dibangunnya pasti ya banyak penduduknya. Contoh kalau di Kecamatan Soko, minimarket itu ada di mana? Sombro itu masuk desa Soko. Contohnya, oke, ada pertanyaan? Ada tambahan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan tepuk tangan untuk kelompoknya lupa. Sebelum masuk ke tahap selanjutnya nih, setelah membuat data, ada pertanyaan atau tidak? Ya. Kalau tidak, Burana sudah kirimkan link ke grup WhatsApp. Itu link penilaian harian. Silakan dikerjakan. Sekarang waktunya 10 menit.